Mereka justru percaya seorang gadis harus mencari dan berhubungan seks dengan setidaknya 20 orang pria untuk mendapatkan pengalaman ranjang di tempat tidur. Seorang gadis yang masih perawan malah dianggap sebagai aib bagi keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dipermudah segala urusannya. Ada begitu banyak adat istiadat di dunia ini yang unik dan dianggap tidak biasa. Tapi bagi masyarakat setempat, adat istiadat ini atau tradisi di tempat itu merupakan hal yang sangat lumrah dan sangat beralasan. Seperti yang terjadi pada masyarakat ini, di mana bagi mereka, gadis yang menikah saat masih perawan dianggap suatu hal yang tidak menguntungkan bagi keluarga suaminya. Lebih parahnya lagi, para wanita yang akan melangsungkan pernikahan harus melakukan hubungan intim dengan 20 orang pria yang berbeda. Dan itu semua dilakukan tanpa ikatan pernikahan terlebih dahulu. Daripada semakin membuat penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pegunungan Himalaya yang berada di negara Tibet adalah daratan tertinggi di planet ini, dengan memiliki ketinggian rata-rata 4.500 mdpl. Suku Himalaya sendiri tinggal di sebuah barisan pegunungan antara Asia dan yang memisahkan anak benua India dari daratan tinggi Tibet. Saat teman-teman tiba di sini, mungkin teman-teman akan pergi dengan menggunakan tabung oksigen. Namun, orang Tibet memiliki gen yang berbeda yang dapat membantu mereka untuk beradaptasi dengan medan yang sangat keras. Itulah mengapa mereka memiliki sistem tubuh dan sistem kardiovaskular yang sehat untuk hidup di ketinggian seperti itu. Tradisi yang ditinggalkan nenek moyang memang kerap meninggalkan tanda tanya besar dan terkadang tidak masuk akal gitu. Tapi inilah budaya. Salah satunya adalah tradisi terkait pernikahan. Di sebuah pegunungan Himalaya ada sebuah suku yang memiliki tradisi yang unik dan juga sangat berbeda dari dunia luar. Hal ini juga membuat daya tarik bagi wisatawan di seantero dunia. Jika di banyak negara masih menjunjung tinggi nilai keperawanan dalam suatu pernikahan, dan di mana sangat penting bagi seorang mempelai perempuan masih menjaga keperawanannya sebelum dia menikah, tapi etnis suku ini justru memiliki pemikiran yang sangat berlawanan. Kesucian seorang gadis nampaknya tidak lagi menjadi masalah di suku ini. Mereka justru percaya seorang gadis harus mencari dan berhubungan seks dengan setidaknya 20 orang pria untuk mendapatkan pengalaman ranjang di tempat tidur. Mereka juga berpikir bahwa tidak baik bagi seorang pria untuk menikahi gadis yang masih perawan. Bagi masyarakat luar, tentu saja tradisi ini dianggap aneh gitu, dan pasti bikin geleng-geleng kepala. Tapi bagi negara-negara yang masih menganut pada tradisi nenek moyang, hal itu masih dianggap sangat wajar. Seperti halnya suku di pegunungan Himalaya ini, bagi laki-laki yang tinggal di suku pegunungan Himalaya ini, dia mendapatkan wanita gadis yang masih perawan merupakan hal yang tidak menguntungkan. Menurut mereka, menikah dengan seseorang perempuan yang masih perawan itu akan membawa nasib buruk bagi keluarganya. Tujuan utama para pria di suku ini ketika menikah adalah untuk mempertahankan ras, sehingga kesucian atau kepolosan seorang gadis tampaknya tidak lagi menjadi masalah. Justru menurut suku Himalaya, seorang wanita yang akan menikah harus memiliki pengalaman dalam hubungan intim sebelum dia menjalin pernikahan. Selain itu, pengantin wanita adalah orang yang dipilih oleh orang tua pengantin pria dan seringkali merupakan orang dengan status yang sama di masyarakat. Meskipun dia tidak ada rasa cinta dan rasa suka, gadis ini tidak boleh menolak pria yang sudah ditentukan ingin menikahinya. Dan penolakan itu dianggap tabu di suku ini. Dan karena itu mereka harus menganggukkan kepala dan menerima ajakan orang pertama yang akan menikahi mereka. Meskipun itu bukan laki-laki yang mereka cintai. Dan juga menurut kepercayaan lama, gadis manapun harus memiliki pengalaman dalam hubungan seks sebelum dia menikah. Seorang wanita dikatakan menarik hanya jika ada banyak pria yang harus diawasi. Cukup dengan menemukan 20 pria yang berbeda kemudian melakukan hubungan intim dengan pria-pria tersebut. Hal ini dianggap lumrah bagi adat istiadat atau tradisi suku ini. Meskipun menurut kita itu adalah hal yang tidak masuk akal.
Setidaknya menemukan cukup 20 pria dan menghabiskan malam bersama mereka dengan melakukan hubungan intim sebelum menikah, itu adalah bentuk bukti paling meyakinkan bagi si wanita tersebut untuk melakukan ke tahap pernikahan yang resmi. Setelah tidur dengan pria, biasanya gadis itu akan meminta sesuatu seperti tindikan atau gelang untuk membuktikan kepada para petua yang ada di desa bahwa hubungan intim sudah dilakukan. Jika sudah begitu, gadis ini sudah memenuhi syarat untuk menikah. Hanya dengan melakukan hal tersebut, seorang wanita dapat dikagumi dan dianggap memiliki nilainya sendiri. Ini juga memberinya lebih banyak pengalaman untuk bisa hamil, dan tentu saja dianggap lebih siap untuk melayani suaminya di tempat tidur setelah dia menikah. Tradisi yang dilakukan pada suku ini faktanya tidak hanya menimbulkan tekanan yang sangat mempengaruhi fisiologi remaja putri, tapi juga meningkatkan kemungkinan tertular penyakit seksual. Selain itu, masih adanya kebiasaan orang tua di mana anak-anaknya diatur dalam pernikahan. Tapi itulah sebuah tradisi yang terkadang sulit untuk dikendalikan, apalagi posisi letak daerah yang sangat jauh dan susah untuk dijangkau. Dan itulah tadi salah satu tradisi dari suku pegunungan Himalaya yang memiliki ritual yang terbilang nyeleneh bagi masyarakat umum. Bagaimana enggak ya kan, seorang gadis yang masih perawan malah dianggap sebagai aib bagi keluarganya. Dan untuk itu mereka harus mencari pria dan minta dilayani agar mereka menjadi lebih berpengalaman di atas ranjang dan siap untuk menikah. Kalau menurut teman-teman sendiri, Anda setuju gak? Kalau seorang gadis remaja yang masih perawan, masih murni, harus diperlakukan seperti itu. Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa subscribe karena gua udah gak sabar bertemu kalian di video-video selanjutnya. Gua Armando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.